Halo semua, selamat datang kembali di channel Juru Anime. Kali ini saya akan membahas mengenai manga pada anime Black Clover chapter 296 yang berjudul Gadis Perang Suci. Pada awal chapter kali ini, kita diperlihatkan kekuatan sihir murni telah muncul dari Noelle yang diberi nama Spirit Dive Santuari Valkyrie Dress, yang dimana pada kekuatan tersebut dibutuhkan kekuatan dari roh air yaitu Undine untuk mengaktifkannya. Juga sebagaimana kita tahu pada chapter sebelumnya yaitu chapter 295 diceritakan bahwasannya Noelle dan juga Undine akan bekerja sama untuk menyelamatkan Lolo Pechika dan mengalahkan Panika yang sedang dirasuki oleh iblis tingkat tinggi yaitu Megicula. Juga pada chapter tersebut dijelaskan bahwa sihir tingkat Erken yang dimiliki oleh Asta pun tidak cukup untuk mengalahkannya. Sebuah tingkat di mana hanya roh yang bisa mengalahkan iblis, yaitu Santuari. Kembali pada cerita kita pada chapter kali ini. Seperti yang saya lihat di sini, Santuari Valkyrie Dress yang dimiliki Noelle ini berbentuk bagaikan jirah air yang sangat kuat. Dan jika kita lihat lebih detail lagi, sekilas kita bisa melihat jirah air raksa yang dimiliki oleh ibunya Noelle sendiri, yaitu Acer Silva. Lalu pada pertarungan tersebut kita juga diperlihatkan reaksi dari Vanica yang sangat merinding ketika melihat kekuatan tersebut. Setelah itu Vanica pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Noelle. Dengan kekuatannya yang berupa sihir darah, Vanica pun membuat duplikat-duplikat hewan seperti T-Rex ataupun gorila untuk menyerang Noelle. Tak lama kemudian, dengan mudahnya Noelle dapat menghancurkan serangan-serangan yang diberikan Vanica kepadanya. Vanica pun merasa bahwa kekuatan Noelle sangat berbanding jauh pada saat ia melawannya di kerajaan Hearth dahulu. Tetapi Vanica bukannya ketakutan, melainkan dia semakin bernafsu dan bersemangat untuk melawan Noelle. Di sisi lain, roh air Undine pun mengatakan sesuatu kepada Noelle, bahwasannya kita harus mengalahkannya dalam semenit, tapi kita tidak boleh terlambat. Dengan penuh percaya diri dan berani, Noelle pun mengatakan, "Tidak, aku akan menyelesaikan ini dalam 30 detik." Pertarungan pun terus berlanjut dengan sengit. Keduanya sama-sama mengeluarkan kekuatannya masing-masing. Di saat yang bersamaan, Vanica pun merasakan ketegangan yang sama saat dia melawan seseorang dahulu. Lalu dia langsung teringat akan peristiwa masa lalunya, tepat setelah Vanica dirasuki oleh Megicula. Saat itu, dia sedang mengamuk untuk menguji kekuatan dari iblis. Terlintas di pikirannya, wanita yang dirumorkan sebagai yang terkuat tengah bersembunyi dan sedang beristirahat. Vanica pun ingin menyelinap keluar dari kerajaan Speth untuk bermain dengannya. Cerita pun berpindah, di mana Vanica telah bertemu dan sedang bertarung dengan wanita tersebut. Ternyata seseorang yang dimaksud oleh Vanica adalah wanita yang berasal dari kerajaan Clover, yaitu Acer Silva. Di dalam pertarungan tersebut, Acer pun memuji bahwasannya kekuatan dari Vanica sangat hebat. Begitu juga dengan kekuatan dari iblis Megicula yang merasuki dirinya. Pertarungan tersebut terlihat sangat sengit dan seimbang, yang menyebabkan keduanya mendapatkan luka di seluruh tubuh mereka. Di saat mereka sedang berbicara,
tiba-tiba dari semak-semak terdengar suara-suara yang mencurigakan, seperti ada seseorang di sana. Panika pun langsung pergi ke arah semak-semak tersebut dan menemukan seorang anak laki-laki yang sedang menggendong seorang bayi perempuan. Ternyata kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Acer Silva sendiri, yaitu Nozel Silva dan Noel Silva. Kemudian Panika pun ingin membunuh kedua anak tersebut sambil melontarkan pertanyaan kepada Acer Silva. Panika mengatakan, "Apakah ini anak Acer? Kenapa kau punya anak? Mereka itu melelahkan dan mengganggu saja. Wanita kuat sepertimu tak memerlukan anak." Acer Silva pun langsung membantahkan kalimat tersebut sambil mengatakan, "Akan kuajarkan padamu apa sebenarnya arti dari menjadi yang terkuat, yaitu saat seorang ibu melindungi anaknya." Lalu ketika mereka berdua selesai berbicara, secara tiba-tiba Acer Silva berhasil menusukkan pedangnya yang tercipta dari kekuatan sihir air raksa miliknya, tepat kena ke tubuh Panika bagian perutnya hingga tembus ke bagian belakang punggungnya. Sampai-sampai Panika yang sudah dirasuki Megicula pun merasakan kesakitan. Juga Megicula mengatakan bahwa dirinya mengalami luka yang fatal. Di saat yang bersamaan, ketika Acer Silva menusukkan pedangnya terhadap Panika, Panika pun juga mengeluarkan kekuatannya, yaitu Curse Warding Magic atau sihir penangkal kutukan, yang mungkin sihir ini adalah sihir kutukan yang diberikan iblis Megicula terhadap Acer Silva, dan juga sihir kutukan itu yang membuat Acer Silva kehilangan nyawanya. Cerita pun berpindah kembali, di mana Noel dan Panika masih saling menyerang satu sama lain. Kita telah sampai di akhir cerita pada chapter kali ini, di mana Panika mengeluarkan sihir darahnya, yaitu Red Beast atau monster merah, berbentrokan dengan kekuatan sihir dari Noel, yaitu Sea Dragon's Roar atau raungan naga laut. Dan dengan mudahnya kekuatan dari Noel dapat menghancurkan sihir dari Panika. Tetapi tidak selesai sampai di sana. Raungan naga laut dari Noel masih terus berlanjut menyerang, dan kekuatan Noel tersebut berhasil mengenai Panika. Yang tidak diduga-duga, ternyata Noel meluncurkan serangan keduanya, di mana Noel tepat berada di depan Panika dan langsung menusuk tubuh Panika di bagian perut hingga tembus sampai di bagian belakang punggungnya dengan pedang dari sihir air milik Noel tersebut. Apakah Panika telah tewas atau sudah dikalahkan oleh Noel? Kita sudah tidak sabar menunggu lanjutan cerita dari manga Black Clover selanjutnya. Nah, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada fakta atau kata yang salah, saya admin Juru Anime meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.